Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Makasih udah nonton terus channel gue ya, makasih. Hari ini gue mau bahas filsafat ya, tentang ketuhanan ya. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu merencanakan sesuatu? Apakah Tuhan itu skenariokan sesuatu ya kan? Hari ini gue mau bahas ya. Simak terus, jangan di skip ya. Oke, makasih. Kita dongeng sebentar lah ya. Dulu di suatu perbatasan antara Jerman dan Austria ya, namanya Brno. Ada seorang remaja ya, umur 17 tahun, namanya Gerald. Nah, dia itu pemuda yang baik hati, yang biasa-biasa aja, baik ya kan. Nah, suatu ketika dia itu mengalami kejadian-kejadian aneh ya. Di setiap tidurnya dia selalu bermimpi ya, selalu bermimpi tentang pembunuhan, bermimpi tentang perang, bermimpi tentang jatuhnya bom di mana-mana, bermimpi tentang pembantaian di mana-mana ya kan. Setiap mimpinya hal yang terjadi seperti itu ya. Setiap kali dia tidur selalu bermimpi seperti itu ya. Sampai dia tuh depresi ya, tidak mau lagi tidur ya. Tapi tidak mau tidur itu semakin berat ya, semakin fatal ya kan. Akhirnya dia stres, depresi, udah kesana kesini, berobat ke dokter, udah kesini, udah kesana kesono, akhirnya masih aja tetap begitu ya kan. Akhirnya dia putus asa terus putus asa, dia ingin mengakhiri hidupnya ya. Di suatu perbatasan dia pergi ke Jerman seberang. Di situ antar perbatasan Jerman dan Austria itu ada rel kereta ya. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melindaskan dirinya di rel kereta ya. Dia tiduran di situ menunggu kereta lewat ya kan. Tengkurap lah, menyerahkan dirinya di lindas kereta ya. Sambil menunggu, tiba-tiba ada seorang anak kecil sekitar umur 5 tahun yang ada di situ juga dan melakukan hal yang sama seperti dia ya kan gitu. Hal yang sama seperti dia gitu. Nah, pas dia lihat loh, kenapa ini anak ngikut-ngikutin dia terus ya kan gitu. Nah, pas kemudian ada kereta lewat ya kan. Nah, saking dia kan baik hati ya kan, takut si anak itu terlindas juga ya, maka dia selamatkan anak itu kan gitu. Dia selamatkan anak itu yang hampir saja menabrak dirinya dan menabrak si anak kecil itu. Akhirnya mereka berdua selamat ya. Nah, pas selamat itu dia bertanya kepada anak kecil itu, kenapa lo ada di sini? Kenapa lo mau ikutin gue? Kenapa lo mau akhiri hidup seperti ini? Alasannya dia itu karena dia selalu disiksa sama ayahnya semenjak kecil, selalu disiksa oleh ayahnya, perlakuan yang sadis lah, kejam ya terhadap dirinya semenjak kecil ya. Udah seperti itu dia dibukalah bajunya ya kan. Terbukti ya ada penyiksaan di sana ya, badannya tuh penuh siksaan ya kan. Nah, akhirnya dia tanya, siapa nama kamu? Saya Adolf Hitler ya kan. Oh, dari mana asal kamu? Dari anu. Oh, akhirnya diantarkanlah pulang ya kan. Diantarkan pulang ke rumah orang tuanya ya, diantar pulang ya. Terus diantar pulang, udah ya, kejadian itu udah terjadi ya, sampai dia di rumah ya kan. Nah, pas dia tidur, dia tidak lagi merasakan mimpi yang sebelum kejadian itu ya kan gitu. Biasakan setiap tidur dia selalu mimpi kekejaman, mimpi perang, mimpi bom di mana-mana, mimpi mayat bergeletakan di mana-mana. Semenjak dia menolong Hitler itu, dia tidak lagi mimpi itu ya kan. Seakan-akan tuh setelah menolong anak kecil itu, si Hitler itu, dia terbebas dari mimpi buruknya kan gitu. Nah, sampailah berpuluh tahun kemudian Jerman dan Austria
perang ya. Jerman menginvasi Austria ya pada tahun 1938 ya. Pada tahun 1938 Jerman menginvasi Austria ya. Nah si Gerard itu udah tua nih, udah besar lah ya kan gitu, dia sebagai wartawan ya kan. Nah dia baca di artikel loh, Jerman menginvasi Austria dengan pemimpin yang kejam, berwibawa, sadis lah kan gitu. Akhirnya dia ngecek, nggak taunya namanya Adolf Hitler. Dia kaget loh, bukannya dia yang pernah saya tolong itu kan gitu. Jadi ini nggak secara kebetulan ya. Secara kebetulan juga Adolf Hitler itu telah memindahkan mimpi buruknya ke dalam kenyataan ya kan. Jadi semenjak Adolf Hitler itu besar itu, mimpi buruk yang dialami oleh Gerard itu terjadi nyata gitu. Nah itu cerita singkatnya ya. Nah ini juga cerita-cerita ini apa ya, di kehidupan Hitler itu selalu diberkati dengan keberuntungan ya kan. Nah, sebelum dia menjadi pimpinan Nazi ya, dia kan ikut sebagai tentara di Perang Dunia ke-1 ya. Di dalam Perang Dunia ke-1 dia sebagai tentara ya. Nah di masa tentaranya dia tuh selalu dikasih keberuntungan ya kan. Misalkan ada 3.500 tentara yang dikirim untuk perang ya kan, itu 3.000 orang tewas, tinggal 500 orang ya kan, termasuk Adolf Hitler itu. Dalam suatu ketika perang 10.000 tentara semuanya meninggal, semuanya tewas kecuali Adolf Hitler itu masih selamat ya kan gitu. Itulah ya keberuntungan banyak yang menghampiri dirinya ya kan. Entah dia sebagai tentara di Perang Dunia ke-1 dan di kepemimpinan dia sebagai pemimpin Nazi ya. Banyak keberuntungan ya. Pernah waktu dia dalam pemimpin Nazi itu dia dihadang beribu-ribu tentara ya. Nggak taunya selamat, dia lewat sini dia selamat ya kan. Dia sudah dikoperin senjata, dia bawa koper isinya bom ya kan. Tinggal meledakkan aja, sumbunya kering, nggak jadi ya kan gitu. Banyaklah hal-hal yang ini, banyak sekali pembunuhan terhadap Hitler, tapi Hitler itu selalu selamat ya kan. Nah pada tahun 1944 dia memproklamirkan dirinya sebagai orang abadi ya kan, karena banyak percobaan pembunuhan yang tidak bisa menghampiri dirinya ya kan gitu. Itulah Hitler ya. Sampai pada suatu saat dia menghabisi hidupnya itu dengan cara bunuh diri ya, minum sianida dan menembak kepalanya sendiri. Nah dia diakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri ya kan itu. Tapi setelah dia membantai 60 juta manusia di seluruh dunia ya kan itu loh. Nah itulah. Jadi kalau kita hubung-hubungkan dengan filsafat itu ya gini ya, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu mengskenariokan kejadian, apakah Tuhan itu merencanakan sesuatu ya, itulah bisa dihubungkan dengan cerita yang tadi ya. Jadi mungkin saja Hitler itu diutus Tuhan itu untuk menjadi seorang yang kejam lah, seorang yang bisa membantai orang dengan sadisnya ya kan, sampai 60 juta orang ya dibantai di seluruh dunia dalam perang dunia kedua ya. Itulah dari itu ya, itu dah kalau kita menghubung-hubungkannya ya, kenapa Hitler itu tidak mati dari kemarin pas dia banyak pencobaan pembunuhan ya kan, kenapa tidak mati setelah dia sebelum dia membantai 60 juta manusia ya kan ya. Mungkin kalau dihubung-hubung ya udah skenario Tuhan ya kan, skenario Tuhan, rencana Tuhan mengutus orang ini nih, orang kejam ini, dia selamatkan dari
percobaan pembunuhan apapun, ya kan, sampai misinya terlaksana untuk membunuh 60 juta manusia di seluruh dunia, ya kan gitu. Nah itu aja ya, kalau filsafat itu kan tentang ketuhanan ya, kita yakin enggaknya dengan adanya Tuhan, ya kan gitu. Ya kalau kita kurang-kurang yakin ya akhirnya dia ateis, ya kan, jadinya ateis ya gitu. Kalau kita yakin Tuhan ya keimanan kita semakin bertambah, ya kan, karena dengan adanya Tuhan punya rencana ini, ya kan gitu loh. Kalau sudah rencananya Tuhan ya apapun kendalanya bisa dikendalikan, ya bisa dihilangkan lah kendalanya, kan gitu loh. Itu kalau udah jalannya Tuhan untuk seperti itu, ya gitu. Udah gitu aja ya, mudah-mudahan kalian paham ya, mudah-mudahan kalian paham bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu merencanakan sesuatu, Tuhan itu menskenariokan sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya kan itu. Oke, terima kasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.